Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Maria Saiza dengan nomor BP 171093140, merupakan peserta Open Recruitment Laboratorium Sistem Informasi dan Komputasi dari jurusan Teknik Industri Universitas Andalas. Saya ingin mempresentasikan tugas proyek saya yang terdiri dari desain produk menggunakan SolidWorks dan membuat sebuah program menggunakan bahasa pemrograman Python. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang tugas pembuatan desain produk menggunakan aplikasi SolidWorks. Jadi, aplikasi SolidWorks yang saya gunakan yaitu versi tahun 2017, dan adapun jenis produk yang saya buat yaitu meja lipat sederhana seperti yang terlihat pada layar berikut. Jadi, untuk membuat meja lipat ini terdiri dari 3 part utama, yaitu alas meja yang bagian ini, kemudian ada kaki meja yang seperti yang saya tandai, dan kemudian juga ada pin. Jadi pembuatan meja lipat sederhana ini hanya terdiri dari 3 part. Mungkin langsung saja kepada part pertama, yaitu alas meja. Jadi pembuatan alas meja ini pada dasarnya hanya persegi panjang sederhana. Jadi untuk membuat persegi panjang ini, kita menggunakan fitur pada sketch yaitu line, atau bisa juga corner rectangle. Jadi setelah dibuat persegi panjang seperti ini, kemudian kita harus menyesuaikan atau mengatur dimensinya menggunakan Smart Dimension. Itu dimensinya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian setelah dibuat persegi panjang dan sudah kita atur juga dimensinya menggunakan Smart Dimension, kita kemudian mengatur kelengkungan dari persegi panjang. Jadi untuk mengatur kelengkungan ini, kita bisa menggunakan fitur yang bernama fillet yang di sini. Ini filletnya akan aktif jika sketchnya juga berada pada mode edit. Jadi di fillet inilah kita mengatur kelengkungan daripada persegi panjang ini sendiri, dan kita juga bisa mengatur berapa besar fillet yang akan kita berikan pada persegi panjang ini. Kemudian setelah selesai membuat fillet, setelah selesai mengatur filletnya, kita pergi ke menu feature dan kita akan membuat ketebalannya menggunakan extrude boss. Jadi jika kita geser gambarnya, dia akan terlihat seperti ini. Nah, kalau kita zoom itu ini dia yang kita extrude boss tadi, dan ukurannya itu disesuaikan berapa yang kita inginkan untuk ketebalannya sendiri. Jadi untuk tahap awal ini yang terbentuk kan baru yang persegi panjang ini kan. Kemudian untuk membuat bagian di bawahnya, bagian bawah ini, atau ini bisa kita sebut sebagai penopang kayu yang akan nanti membantu kaki meja untuk berdiri. Jadi dari persegi panjang yang sudah kita buat tadi, kita pergi ke bagian bottom plan. Jadi di sini kita sketch ulang, atau maksudnya kita menggambar di sini, dan kita membuat lagi persegi panjang untuk sebagai penopang kaki meja nanti. Jadi sama seperti tadi, kita juga menggunakan fitur line atau bisa juga dengan corner rectangle. Jadi kita buat persegi panjangnya di sini, dan untuk di persegi panjang di bagian dalamnya lagi, itu bisa digunakan, itu bisa kita buat dengan line ataupun corner rectangle. Tapi kita juga bisa memanfaatkan fitur dari offset entities yang di sini. Jadi ketika kita membuat persegi panjang yang di luar ini, dan untuk membuat persegi panjang di bagian dalam, itu kita bisa langsung menekan offset entities ini. Jadilah seperti ini nanti dia persegi panjangnya. Kemudian itu kita beri extrude boss, kita beri ketebalan extrude boss sesuai dengan dimensi yang kita inginkan. Kemudian akan terbentuklah
gambarnya seperti ini. Dan kemudian untuk membuat lingkaran yang di sini adalah untuk tempat pin nantinya. Jadi kita pergi ke front plan dan di sini kita men-sketch ulang di sini dan kita buatlah lingkaran di sini menggunakan fitur yang circle ini. Kemudian kita atur dimensinya menggunakan smart dimension. Kemudian kita juga buat yang untuk sisi sebelah ini juga. Kemudian untuk melubanginya itu kita menggunakan fitur yang bernama extrude cut yang ini. Jadi setelah kita buat lingkarannya di sini, kemudian kita beri dia extrude cut, dan pada menu extrude cut itu kita untuk bagian direction nanti ada muncul direction, itu kita pilih true all sehingga dia bisa berlubang sampai ke sisi sebelahnya lagi. Jadi yang kita lubangi hanya satu sisi, namun karena kita menggunakan fitur true all pada directionnya, maka akan bisa menembus sampai sisi di depannya. Nah, untuk pembuatan dari alas meja rasanya cukup segini. Kemudian kita simpan file ini ke dalam directory kita masing-masing. Kemudian setelah selesai membuat alas meja, kita itu lanjut ke untuk membuat kaki meja atau yang tampak seperti pada gambar. Nah, jadi ini kita memulainya dengan top plan. Jadi ini adalah top plan atau sisi atasnya. Kaki meja yang saya buat di sini kira-kira berbentuk seperti huruf H. Sama juga dengan pembuatan alas meja tadi. Ini dibuat menggunakan fitur line dan kita menyesuaikan bagaimana bentuk huruf H yang akan kita buat, dan tentu saja kemudian step berikutnya yaitu menentukan atau mengatur dimensinya. Setelah selesai dimensinya diatur sedemikian rupa, dan itu juga harus sesuai juga dengan alas mejanya tadi supaya bisa diassembly dengan sempurna. Langkah selanjutnya itu kita extrude boss. Kita extrude yang huruf H ini. Jadi setelah sketch yang huruf H ini selesai, kita pergi ke feature, itu kita buat extrude bossnya dan disesuaikan dimensinya berapa yang kita inginkan ketebalannya. Kemudian setelah di extrude boss seperti ini, kita mengatur fillet ya. Kita mengatur fillet di sini supaya dia melengkung dan menyesuaikan juga dengan alas meja tadi. Extrude fillet, maksud saya fillet yang di sini karena dia sudah di extrude, maka kita ambil filletnya yang di menu feature juga, yaitu yang di sini. Dan kita atur juga berapa ukuran fillet yang akan kita buat. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat circle tempat bertumpunya pin seperti yang alas meja tadi. Kita juga bikin itu bagian ini, kita tekan lalu kita bikin sketch ulang. Kemudian kita buatlah lingkaran di sini menggunakan circle yang di sini. Kemudian tentu saja ukurannya kita sesuaikan dengan yang di alas meja tadi, baik ukuran lingkarannya itu sendiri, kemudian jarak lingkaran ini ke atas atau jarak lingkaran ini ke tepi. Jadi itu harus sesuai dengan alas meja tadi supaya assembly tidak terhambat atau dapat dilakukan secara sempurna. Dan setelah dibuat lingkaran atau circle di sini sama seperti sebelumnya, selanjutnya kita ke menu extrude cut ya, dan direction yang kita pilih yaitu true all. Sehingga ketika kita cuma mengextrude satu sisi, tapi karena kita menggunakan direction true all, maka dia akan sampai ke sisi sebelahnya. Nah, mungkin sekian dari yang part kedua atau kaki meja ini. Kemudian kita lanjut kepada part 3 yaitu pinnya. Nah, membuat pin ini juga sangat sederhana. Jadi yang kita gunakan itu adalah fitur circle. Fitur circle di sini kita buat circle,
lalu kita atur dimensinya berapa, lalu setelah itu kita berikan extrude boss dan kita sesuaikan mau berapa ketebalan yang akan kita berikan. Nah, kemudian, kalau sudah selesai di extrude boss, tampilannya akan seperti ini yang kita buat. Kemudian untuk membuat poligon yang di atasnya ini, pada bagian ini, lebih tepatnya bagian sisi atas di sini, kita akan men-sketch ulang pada bagian atasnya dan membentuk poligon seperti ini. Jadi untuk membuat poligon ini, kita bisa menggunakan fitur yang poligon yang di sini. Kemudian kita atur jumlah sisinya berapa. Kalau yang di sini jumlah sisinya yaitu 6. Kemudian setelah selesai menggambar poligonnya, kita berikan dia extrude boss dan beri ketebalannya berapa. Jika sudah selesai membuat 3 part tadi, selanjutnya kita akan mengassembly ketiga part tersebut menjadi sebuah meja lipat seperti pada gambar. Jadi untuk membuat assembly-nya, kita mulai dari insert komponen yang di sini, dan kita masukkan ketiga part yang sudah kita buat tadi. Kemudian untuk pada tampilan awal itu alas mejanya, kemudian kaki meja dan juga pinnya itu akan terpisah letaknya. Jadi tahap pertama yang dilakukan itu menempelkan kaki meja dengan alas meja. Untuk menempelkan si kaki meja ini dengan alas meja, itu menggunakan fitur mat yang ada di sini. Kita menggunakan fitur mat dan kita sesuaikan. Misalnya kita menyesuaikannya dari lubang yang di sini, dari lubang yang ini. Ada beberapa pengaturan yang harus diatur, seperti ketika menghubungkan kaki meja dengan alas meja, itu pengaturan awalnya masih kaki meja itu bisa diputar 360 derajat. Nah, itu tidak mungkin karena kaki meja ini sendiri hanya bisa membentuk siku 90 derajat. Jadi yang kita atur itu angle-nya. Itu ada nanti di menu advanced mat, jadi kita bisa atur di sana. Dan jika sudah selesai untuk menghubungkan si kaki meja dengan alas meja, hal yang sama juga dilakukan untuk kaki meja yang satu laginya dengan cara yang sama. Kemudian lanjut untuk menempelkan si pin ini dengan alas meja bagian bawah. Caranya juga sama, menggunakan mat dan disesuaikan secara runtun dan prosedural bagian mana yang harus ditempel. Jadi untuk pin ini sendiri, jadi bagian dalam pin ini, kan bagian luar, yang bagian dalamnya yang sebelahnya lagi itu ditempel dengan bagian depan dari kaki meja ini, sehingga keduanya akan saling tertempel. Begitu juga untuk sisi lainnya, yang untuk bagian ini juga caranya sama. Begitu juga dengan ini dan yang satu laginya yang ini. Mungkin sekian untuk assembly. Caranya cukup sederhana. Kemudian masuk ke drawing. Jadi untuk membuat drawing ini adalah dengan cara new tadi, dan kita mengambil pilihan untuk drawing. Jadi kita masukkan gambar assembly yang sudah kita buat tadi ke sini, kemudian kita drag dia ke dalam kertas gambar dan kita sesuaikan tampak mana saja yang akan kita masukkan. Kemudian jika sudah selesai memasukkan gambarnya ke dalam kertas gambar, itu tidak lupa pula kita menambahkan dimensinya agar memudahkan pembaca untuk menginterpretasi dari gambar kita ini. Kemudian setelah itu kita membuat kepala gambar. Jadi kepala gambar ini bisa kita buat terlebih dahulu sebelum memasukkan gambar dengan versi yang lebih sederhana, karena jika kita langsung
menggunakan kepala gambar yang diberikan oleh SolidWorks itu formatnya lumayan ribet dan dibuat dulu kepala gambarnya dan disimpan dalam format SolidDraw. Jadi kemudian ketika kita sudah menginputkan gambar di sini, kita bisa tinggal edit format sheet di bagian ini. Kita bisa menggunakan sheet yang berbeda. Sekian presentasi terkait desain produk yaitu meja lipat sederhana menggunakan SolidWorks. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tugas proyek yang kedua, yaitu membuat sebuah program. Jadi program yang saya buat menggunakan bahasa pemrograman Python dengan aplikasi Python 3.4, namun saya mengerjakan program atau codingannya itu di salah satu IDE atau Integrated Development Environment dari Python itu sendiri yang bersifat open source, yaitu PyCharm. Jadi program yang saya buat itu meliputi materi-materi yang terdapat pada modul dari mata kuliah program komputer yang diampu oleh LSIG itu sendiri. Jadi materi-materinya itu meliputi konsep keputusan atau if, lalu konsep perulangan, konsep array, dan terakhir adalah Object Oriented Program atau OOP. Jadi sebelum masuk ke pembahasan program atau coding yang saya buat, mungkin kita bisa mencoba ngetes hasil program yang saya buat. Jadi tampilan pertama yang akan muncul itu adalah perintah masukkan nama Anda. Kita coba masukkan namanya, lalu tekan enter. Jadi yang akan muncul adalah halo Dita, selamat datang di Namsan Cafe, silakan pilih menu Anda. Dan akan tampillah seperti struk menu atau kertas menu. Jadi halo Dita di sini dia akan otomatis sesuai dengan nama yang kita inputkan. Kemudian akan tampillah daftar menu seperti ini. Kemudian perintah berikutnya itu masukkan pesanan Anda. Contoh yang kita masukkan mie goreng. Lalu tekan enter. Perintah berikutnya akan menanyakan berapa porsi yang akan Anda pesan. Contohnya 2. Kemudian tekan enter, maka akan muncul pertanyaan apakah Anda ingin menambah pesanan. Bisa dibalas Y untuk ya atau tidak untuk tidak. Di sini saya ingin memilih ya. Maka akan muncul lagi perintah masukkan pesanan Anda. Di sini saya ingin mencoba jus jeruk. Tekan enter, kemudian akan ditanya kembali berapa porsinya. Saya pilih 3. Kemudian akan kembali muncul pertanyaan apakah Anda ingin menambah pesanan, ya atau tidak. Di sini saya tidak ingin menambah pesanan. Kemudian kita tekan enter, maka akan otomatis tampil total pesanan yang telah kita pesan tadi. Tadi saya memilih mie goreng 2, jus jeruk 3, maka total harga yang harus saya bayarkan adalah 50.000. Nah, untuk membuktikan apakah program saya ini, algoritma dan logikanya itu benar, mungkin kita bisa buktikan dengan melihat ke atas secara manual pada daftar menu dan kita lakukan perhitungan manual. Tadi mie goreng 2 buah, mie goreng seharga 10.000. Berarti kalau 2 buah adalah 20.000. Kemudian jus jeruk 3. Di sini jus jeruk harganya 10.000 dikali 3 30.000. Mie goreng ditambah jus jeruk 20.000 ditambah 30.000, maka benar totalnya adalah 50.000. Sekarang kita bisa melihat ke codingannya. Jadi codingannya ini saya mulai dengan materi OOP atau Object Oriented Program. Jadi OOP ini biasanya menggunakan kelas. Jadi kelas itu akan memudahkan untuk menentukan objek-objek yang ada di dalam program. Kemudian kelas yang saya buat itu adalah menu. Saya definisikan total dan list pesanan. Jadi totalnya bernilai 0 di sini. Kemudian list pesanan ini menggunakan konsep array atau list ya kalau pada Python. Kemudian ada di sini saya buat def init self nama harga.
Nah, def di sini itu maksudnya saya mendeklarasikan variabel dari si self ini. Nah, si self ini itu maksudnya adalah sebuah variabel atau metode di dalam kelas. Jadi kelasnya menu, maka metodenya adalah si self ini. Dan si self ini kita definisikan untuk nama pesanan dan harga. Kemudian juga masukkan menu itu kita menggunakan juga metode self. Kemudian untuk menentukan total dari menu yang telah kita pesan, itu saya gunakan rumus jumlah dikali self dari harga itu sendiri. Nah, di sini menggunakan operasi matematika plus sama dengan. Jadi itu maksudnya dia akan memberikan nilai variabel tersebut dengan cara nilai variabel tersebut akan ditambahkan sendiri dengan nilai yang ada di sebelah kanannya. Kemudian ada menulis pesanan. Selanjutnya saya mendefinisikan apa saja menu yang ada di dalam cafe ini. Itu terdiri dari 5 makanan, kemudian ada 5 minuman. Nah, ini didefinisikan dengan kelas menu yang nantinya di akhir akan dipanggil di bagian ini. Kemudian saya juga membuat konsep array yang baru untuk menu 1. Jadi kalau menu yang di sini itu lebih untuk total harga di akhir, kalau menu 1 di sini saya buat untuk membuat si daftar menu yang seperti di tabel ini tadi. Ini dia ya. Jadi menu di sini menu 1 di sini adalah untuk yang daftar menu yang ada di sini. Itulah kenapa di sini saya memberikan, misalnya di mie goreng ini saya memberikan banyak spasi setelahnya, itu karena saya ingin merapikannya sehingga terbentuklah tabel yang rapi seperti yang di bawah ini. Kemudian lanjut, masukkan nama Anda tadi adalah perintah masukkan nama menggunakan perintah input. Kemudian akan tampil tulisan halo, kemudian nama, selamat datang di Namsan Cafe. Nah, di sini ada saya buat print 5 kali sama dengan. Nah, jadi ini maksudnya adalah garis yang ini tadi, garis yang ini. Jadi pada Python ini kita tidak perlu membuat sama dengan ini sebanyak 5 buah, tapi kita bisa langsung membuatnya dengan 5 dikali sama dengan, maka sama dengannya akan berjumlah 5 buah. Begitu pula dengan garis yang ini, saya menggunakan print 35 dikali sama dengan. Kemudian saya buat format tabelnya berisikan nomor, menu, dan harga. Nah, kemudian untuk isi di dalam menu ini saya menggunakan konsep perulangan atau loop. Jadi saya definisikan dengan i sama dengan 1. Kemudian for item in menu 1. Untuk mendefinisikan nama-nama menu untuk di dalam daftar menu ini saya menggunakan item. Kemudian saya panggil dari menu 1 yang telah saya buat tadi di sini. Kemudian saya menggunakan codingan berikut, print. Ini adalah karakter untuk si garis paling ujung ini. Kemudian string i, kita mulai dari nomor 1. Kemudian karakter ini lagi, kemudian item ya. Jadi item yang di sini adalah yang si menu tadi. Kita mulai dari 0, karena kalau untuk konsep perulangan itu mulainya dari 0, kemudian kita tambahkan string untuk karakter membuat rupiah, kemudian string item 1, kemudian kita tutup dengan
karakter garis untuk menutup tabel. Kemudian untuk agar dia berjalan maksudnya bisa dilakukan sampai akhir yang nomor 10 air kelapa ini, si nilai I ini kita berikan operasi matematika plus tambah sama dengan 1, jadi dia akan bertambah terus. Kemudian kita lanjut ke konsep perulangan while true. Di sini kita masukkan pesanan itu menggunakan string, lalu masukkan perintah input, dan ada tulisan masukkan pesanan Anda. Nah, jadi pesanan Anda yang di sini itu adalah menu-menu tadi. Dan kita sudah mendefinisikan menu-menunya menggunakan konsep keputusan if. Adapun bentuk keputusan atau if yang digunakan di sini itu adalah if majemuk. Jadi if majemuk ini kita pakai itu ketika kondisi yang pertama benar, maka akan dieksekusi. Tapi kalau kondisinya salah, maka itu akan dilanjutkan ke perintah berikutnya. Nah, kemudian di sini ada else. Jadi perintah else ini adalah menu-menu yang tidak terdapat pada program yang telah kita inputkan. Jadi jika menu yang kita inputkan itu tidak ada, maka akan keluar perintah menu tidak tersedia. Kemudian di sini ada while di dalam while. Jadi ketika while di atas itu kan perintahnya itu masukkan pesanan, dan setelah kita sudah selesai memasukkan jumlah nama pesanannya apa, kemudian kita sudah selesai juga memasukkan berapa porsi makanannya, maka kita akan dilanjutkan dengan perintah apakah Anda ingin menambah pesanan. Nah, di sini juga kita menggunakan konsep if kembali, yaitu if tunggal. Jadi kalau kita memilih ya, maka program akan mengulang kembali ke si masukkan pesanan ini. Tapi kalau kita memilih T atau tidak, maka itu akan berhenti, maka untuk perulangannya itu akan berhenti dan akan muncul total pesanan Anda. Di sana outputnya akan dituliskan apa saja yang kita pesan, lalu berapa buah yang kita pesan, kemudian akan di akhir itu ada kalkulasi dari pesanan yang telah kita lakukan. Baiklah, sekian presentasi terkait program pasir yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.